Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta selamat sore Bapak Ibu sekalian. Bersama ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama para konsumen listrik PLN, bahwa ya alhamdulillah sampai saat ini tidak seperti bulan yang lalu terjadi ledakan-ledakan tagihan listrik begitu. Jadi ya ada kemarin tetangga saya 1-2, tapi itu betul-betul teknis loh, itu yang saya lihat. Ya apakah karena kesalahan catatan atau apa, tapi tidak seperti bulan kemarin yang begitu kolosal. Dan saya sendiri mendapatkan data dari forum komunikasi umat, saat itu mereka mengatakan ada 80.000 kasus lonjakan tagihan listrik. Nah, mengapa bisa demikian? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kemarin mengikuti sidang rapat dengar pendapat antara Komisi 6 dan Komisi 7 bersama PLN, ya, yang secara seri lah berapa hari berturut-turut itu didapatkan suatu data, ya, bahwa ada statement dari Direktur Utama PLN yang mengatakan awal Januari sampai dengan Maret kemudian defisit 38,8 triliun, dan kemudian Bu Menteri Sri Mulyani Indrawati pada saat seminar online dengan keluarga IPB mengatakan bahwa untuk April sampai dengan September PLN diberikan kucuran subsidi sebesar 61,8. Jadi mengapa kemudian sekarang tenang? Karena pemerintah telah menutup operasional PLN yang sampai nanti akhir September itu besarnya, kalau dijumlah dari dua data tadi, adalah 101 triliun rupiah, atau diperkirakan sampai akhir tahun nanti adalah kurang lebihnya 140 triliun rupiah, ya seperti itu loh. Jadi itulah faktanya seperti itu, sehingga ya sekarang terlihat tenang. Cuman pertanyaannya adalah begini, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan selama ini PLN ini diberikan subsidi oleh pemerintah itu rata-rata 50 triliun. Jadi kemarin 2019 tahun kemarin itu hanya 51 triliun. Nah sekarang kok tiba-tiba melonjak sampai 140 triliun, kan tentunya tanda tanya, ada apa? Seperti itu. Ya, alhamdulillah sekarang tidak ada lonjakan listrik, tapi mestinya Bapak Ibu sekalian juga bertanya. Jadi memang benar kemudian sekarang lebih tenang, tetapi ya itu dibalik itu semua karena kemudian pemerintah menutup operasional PLN yang biasanya hanya diberikan subsidi 50, bahkan 2019 kemarin 51 triliun, kok sekarang kemudian nantinya akan diperkirakan 140 triliun, artinya hampir 3 kali lipat. Ada apa? Jadi ini saya, karena kebetulan saya banyak berkenalan dengan operator lapangan. Jadi sekarang ini sebenarnya di Jawa Bali, ya, yang di Jawa Bali ini, yang di situ katakanlah merupakan daerah yang sudah matang, yang sudah mature untuk listrikan. Jawa Bali ini sekarang ini sudah terjadi istilah Mahkamah Konstitusinya itu multi buyer, multi seller system. Sudah terjadi mekanisme pasar bebas kelistrikan untuk Jawa Bali. Itu yang terjadi. Jadi sekarang PLN itu sebenarnya untuk Jawa Bali ini hanya jaga tower saja. Pembangkitnya semuanya oleh swasta, independent power producer. Ya mohon maaf ya, asing dan asing itu untuk pembangkitnya. Sementara untuk retail atau bagian penjualan itu Bapak Ibu tahu sendiri sekarang udah banyak token dan curah, itulah retail. Ya, retail tidak hanya token saja, tidak hanya token curah, tetapi yang sekarang KWH meter itu pun ditangani oleh retail yang ditangani oleh swasta. Jadi antara hulu pembangkit dan hilir bagian penjualan, pabriknya setrum dan bagian penjualan setrum ini sudah oleh swasta. Itu masalahnya. Maka
istilah pada sidang MK waktu itu kita sudah permasalahkan ini akan terjadi, yaitu namanya multi buyer, multi seller. Kalau udah seperti ini namanya mekanisme pasar bebas kelistrikan. Sekali lagi, pabriknya setrum sudah swasta, yang dalam hal ini asing dan asing, dan bagian hilirnya, bagian penjualannya ini juga sudah swasta juga, yang karena pada saat itu ada oknum direktur utama PLN yang menjualnya ke perusahaannya karena beliau ini kebetulan juga pengusaha, dan ke para taipan sembilan naga seperti TW dan sebagainya itu. Jadi sudah hulu bagian pabriknya swasta, hilir bagian penjualannya juga swasta. PLN atau negara sudah tidak ada peran lagi. Untuk itu harganya sudah harga pasar, mekanisme pasar bebas. Itulah dalam kelistrikan istilah tenarnya itu multi buyer multi seller atau MBMS. Ini yang bolak-balik waktu itu dalam sidang Mahkamah Konstitusi itu disebut seperti itu. Nah, kalau kemudian para ahli dari PLN, ahli listrik dan sebagainya mempermasalahkan MBMS demikian complicated, ya itu silahkan lah. Anda yang ahli seperti itu, ya ada keseimbangan listrik, ada masalah kontrak jangka panjang, kontrak jangka pendek. Tetapi intinya saya ngikutin saja sidang MK bahwa MBMS itu pokoknya ya sudah multi buyer multi seller, sudah swasta semuanya, multi buyer multi seller, banyak pembeli, banyak penjual. Penjualnya adalah pembangkit yang bermacam-macam itu, asing-asing, dan pembelinya juga banyak. Ya artinya pada pabrik, ada hotel, ada macam-macam lah tempat wisata itu yang merupakan pembeli yang tadinya kemudian dikoordinir oleh PLN, sekarang tidak, atau sekarang ini langsung saja. Nah, akibatnya apa? Karena yang menentukan adalah pabriknya ini swasta, penjualannya juga swasta, ya mereka pakai asas kapitalis. Jadi kapitalis ya Bapak Ibu tahu sendirilah, biaya produksi semurah mungkin, kemudian harga penjualan setinggi mungkin. Itulah makanya yang tadinya pemerintah hanya memberikan subsidi ke PLN hanya sekitar 50 triliun tahun 2019, 51 triliun, sekarang nanti sampai akhir 2020 adalah 140 triliun. Jadi ini karena semuanya sudah mereka. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Ya karena kita tahu di pembangkit terutama ini banyak peng-peng. Ya, istilah Bang Rizal Ramli itu peng-peng. Banyak di sana oknum-oknum penguasa sekaligus pengusaha. Artinya dia sebagai pengusaha, sebagai pemain, dan juga sebagai wasit. Ya inilah jadinya nggak karu-karuan seperti ini. Ini yang terjadi. Ya Bapak Ibu sekalian, bolehlah kemudian bersyukur. Ya memang harus bersyukur selalu sih. Kemudian harga listrik karena ditutup oleh pemerintah 140 triliun untuk tahun ini, bersyukur nggak naik, nggak melesat. Tetapi bagaimana tahun 2021? Ya bisa jadi pemerintah akan tutup lagi. Atau katakanlah untuk memelihara kestabilan pemerintahan yang sekarang ini, taruhlah begitu, maka sampai 5 tahun ke depan ini kan per tahun 140, nah, kali 5 aja berapa? 700 triliun Bapak Ibu sekalian. Nah nanti sampai kemudian pergantian pemerintahan, ya pemerintah yang baru itu yang harus kemudian bertanggung jawab atas 700 triliun khusus yang datangnya dari permasalahan PLN. Nah ini jadi meskipun sekarang ini seolah-olah tenang-tenang saja, tapi dibalik itu sebenarnya menanggung beban hutang negara, pasti hutang, nggak mungkin nggak hutang. Itu 140 triliun per tahun, sehingga supaya kita ini tenang, tidak rame-rame kayak kemarin lagi, wah orang pada demo PLN, pada berontak ke PLN. Nah itu karena sudah diredam seperti itu. Intinya bahwa pemerintah negara saat ini memborong harganya swasta tadi, diborong berapa gitu, ya itu tadi sekitar 140 triliun per tahun. Kemudian negara atau pemerintah ini menyerahkan PLN untuk dijual murah kepada rakyat. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, yang kita bayangkan
bagaimana kalau nanti kemudian suatu saat katakanlah pemerintah negara ini sudah tidak kuat lagi? Yang terjadi ya sebagaimana konsep awal dari The Power Sector Restructuring Program yang merupakan produk daripada bank-bank internasional itu, ya kemudian memang harusnya ini pemerintah atau negara ini sudah nggak ngurusin lagi yang namanya pelayanan publik seperti PLN. Artinya kalau memang sudah tidak kuat lagi, ini entitas yang namanya pengusaha-pengusaha pembangkit IPP dan retail ini, yang sekarang kan sudah membuat kartel nih mereka ini. Sudah membuat kartel, Bapak Ibu sekalian, yang kemudian kartel itu membuat tarif. Jadi antara pembangkit dengan retail itu telepon-teleponan. Berapa ini enaknya? Bahkan ya nggak telepon-teleponan, tiap hari udah ketemu satu meja yang namanya ya perusahaan kartel itu. Enaknya dijual berapa ini? Untuk bulan ini, bulan katakanlah kemarin, ya sekarang ini Juli dijual berapa? Nah itu mereka tuh sudah, dan kemudian sudah diprediksi, diberitahukan sampai September nanti adalah 101 triliun, dan sampai akhir tahun itu diperkirakan 140 triliun. Itulah harga dari kartel listrik swasta yang di Jawa Bali ini, yang diborong oleh negara, oleh pemerintah, dan kemudian diserahkan PLN untuk menjualnya secara murah. Atau dengan kata lain, ya memang sekarang ini operasional PLN ini kan semuanya operasional listrik maksud saya. Ini kan sebenarnya hakikatnya sudah mereka itu, hakikatnya itu. Tetapi ya mereka itu sebenarnya hanya yang di pembangkit-pembangkit itu. Sedangkan transmisi ini kan mereka sewa, distribusi mereka sewa. Retail pun karena mantan oknum, mantan dirut yang menjualnya ya otomatis ibaratnya semacam disewa, tapi ya kalau ini sudah dibeli. Ini semua yang mengoperasikan dari transmisi, distribusi, ini kan pegawai-pegawai PLN atau outsourcingnya PLN. Ya artinya bahwa seragamnya masih seragam PLN gitu. Tetapi hakikatnya, esensinya sebenarnya udah bukan PLN lagi. PLN hanya dipakai bajunya doang, hanya dipakai simbol-simbolnya doang, hanya dipakai gedungnya doang. Tapi esensinya sudah swasta semua. Karena sudah artinya tiap sampai nanti akhir tahun ini sudah diborong oleh negara itu strong, dan kemudian diberikan ke PLN untuk memanage, kemudian dijual secara murah ke rakyat. Ya inilah. Jadi yang menjadi keprihatinan kita adalah ya 5 tahun ini kan berarti 700 triliun kira-kira. Nah bagaimana nanti pemerintahan yang datang? Begitu naik langsung 700 triliun untuk PLN, itu ya harus dibayar, itu kan namanya utang. Kalau kemudian ingin rakyat ini tetap tenang, tapi kalau tidak dan diserahkan langsung, ini nih berhak kan yang si swasta ini, meskipun kemudian menggunakan tangan-tangan PLN, orang-orang PLN yang pakai seragam PLN, tetapi kan sebenarnya yang kebijakannya itu di kebijakan kartel swasta. Ya sudah mahal gitu loh. Nah ini yang akan menjadikan resah seperti di Filipina. Harga listrik dipastikan akan menjadi antara 4.000 sampai 5.000 rupiah per kWh setelah kemudian negara atau pemerintah lepas tangan dari urusan listrik. Begitu. Misalnya tidak mengutang lagi, itu memang seperti itu. Dan di mana-mana program seperti ini, ya privatisasi ini memang ditujukan agar negara itu melepas tanggung jawabnya untuk urusan kelistrikan. Jadi supaya agar swasta saja langsung nanti akan mengelola kelistrikan. Ini di mana-mana. Terakhir saya mengikuti di Filipina, advokasi teman-teman di NAPOCOR, National Power Corporation, adalah seperti itu. Jadi keinginannya belakang nanti adalah kita yang harus menanggung biaya listrik sampai 3-4 kali lipat, atau pemerintah yang makin besar hutangnya, karena 700 triliun nanti 5 tahun ke depan. Kira-kira ini mudah-mudahan bisa dimengerti oleh Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.